Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kita ini, begitu nyata perbuatan Tuhan. Namun, kebanyakan orang lebih gemar memberitahukan pengalaman-pengalamannya secara pribadi kepada teman-teman, bahkan kepada keluarga terdekat. Dan manusia kurang aktif dalam menuturkan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini dapat terlihat sudah sejak dulu, bahkan juga sampai saat ini di dalam kehidupan manusia. Namun, sesungguhnya Tuhan mengkehendaki agar kita memberitahukan perbuatan Tuhan kepada semua orang. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 10, dikatakan, "Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dalam nats ini kita diinginkan bahwa manusia mampu memberitahukan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya kepada semua orang. Yeremia 31 ayat 10 ini merupakan bahasa pengharapan. Israel pernah gagal serta menderita karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri, bangsa lain, bahkan ilah lain. Bangsa Israel mendapat hukuman dari Allah sehingga mereka diserahkan. Tetapi dalam hal ini Allah tetap mengasihi mereka, memulihkan mereka seperti yang tertulis dalam ayat 10. Ketika mereka menghadapi hal ini, apakah mereka masih mau memberitakan firman Tuhan? Tentu hal ini tidaklah gampang. Dalam hal ini Nabi Yeremia mau mengingatkan setiap umatnya untuk memberitahukan perbuatan Tuhan Allah kepada nenek moyangnya. Tuhan berinisiatif memulihkan kehidupan umatnya, yaitu bangsa Israel, dengan memberikan kasih karunia, memberikan kasih yang kekal, membangun mereka, dan memberikan sukacita. Tuhan mengumpulkan kembali umatnya yang telah bercerai-berai dan menggembalakan mereka untuk mendapatkan sukacita, kesejahteraan, dan kemakmuran. Penting kita ketahui bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata dan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di balik kesalahan yang dilakukan bangsa Israel, Allah menghukum dan menerima kembali bangsa Israel yang berdosa. Kemudian mereka akan dibimbing seperti kawanan domba. Allah sendiri adalah gembalanya. Semua fakta itu membuktikan bahwa di dalam Tuhan, umatnya mendapatkan keselamatan, kegembiraan, dan juga kemenangan. Peran Tuhanlah yang mewujudkan perubahan dalam kehidupan manusia. Tuhan Allah telah memulihkan dan membaharui hidup kita dengan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Jika hal ini diperhadapkan kepada kita, di mana ketika kita mengalami kesesakan, apakah kita masih mampu memberitakan firman Tuhan? Tentu hal ini tidaklah mudah bagi kita. Apakah di tengah penderitaan yang saat ini terjadi pada diri kita, masih ada pengharapan kepada Tuhan? Apakah kita masih mau mendengarkan firman Tuhan? Dalam kitab Yeremia mengajarkan bahwa di dalam melayani dan menjadi hamba Allah, kita tidak lepas dari penderitaan. Panggilan Yeremia mengajarkan bahwa Allah mau memanggil seseorang untuk menjadi hambanya dengan tulus dan sepenuh hati. Ketika Yeremia juga mengajarkan bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi Ia mau mengampuni anak-anaknya yang mau bertobat dari kesalahan.
Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 33, Yesus menyatakan kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Kita harus mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai prioritas di atas hal-hal yang ada di bumi ini. Kita harus mencari keselamatan yang disyaratkan kerajaan Allah, karena hal itu lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Apakah ini berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab kita sehari-hari untuk menghidupi diri kita? Tentu tidak. Tetapi bagi seorang Kristen harus ada perbedaan sikap mengenai hal-hal tersebut. Jika kita mengurusi pekerjaan Allah sebagai prioritas atau mencari keselamatannya, hidup taat kepadanya, membagikan kabar gembira mengenai kerajaan ini dengan orang lain, maka Ia akan menjaga urusan kita sebagaimana telah Ia janjikan. Maka dari itu, kita pun patut bersyukur dan aktif dalam memberitahukan perbuatan Tuhan Allah kepada semua orang dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Ingat, ketika kita mampu memberitahukan perbuatan Tuhan, maka kita telah memuliakan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Amin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom.